Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Retno Maharsi, selaku dosen pengampu Sistem Mikroelektromekanik kelas RA. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang exploring the influence of geometrical parameters on piezoelectric vibration energy harvester from experiment to simulation investigation. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ovedio Dapatin dengan NIM 083, kemudian ada Naya Putri Renanda dengan NIM 041, dan Sarina Purba dengan NIM 122. Masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi di bidang teknik biomedis telah mendorong inovasi perangkat medis yang lebih efisien, portable, dan hemat daya. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber energi yang bisa diandalkan tanpa sering mengganti baterai, terutama pada perangkat implan seperti alat pacu jantung dan sensor kesehatan. Oleh karena itu, pemanenan energi atau energi harvesting menjadi solusi potensial. Material piezoelektrik menjadi salah satu metode yang menjanjikan karena bisa mengubah getaran dari gerakan tubuh, detak jantung, atau aliran darah menjadi energi listrik. Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor seperti panjang balok, massa bukti, dan posisi material piezoelektrik bisa mempengaruhi konversi energi melalui simulasi dan uji eksperimental. Hasilnya menunjukkan bahwa optimasi desain bisa meningkatkan efisiensi energi, sehingga teknologi ini bisa berpotensi diterapkan pada alat pacu jantung, sensor tekanan darah, dan implan saraf untuk mengurangi ketergantungan pada baterai serta meningkatkan kenyamanan pasien. Adapun tujuan pembuatan laporan yaitu yang pertama, membuat model sensor piezoelektrik berbasis MEMS dengan variasi parameter geometris menggunakan software ANSYS. Yang kedua, melakukan simulasi sifat mekanik untuk menentukan respon getaran dan regangan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Yang ketiga, menganalisis hubungan parameter geometris terhadap kinerja sensor. Kemudian metodologinya yaitu dimulai dengan melakukan identifikasi tujuan simulasi, kemudian melakukan pemilihan material dan parameter geometri, kemudian melakukan modeling geometri menggunakan ANSYS, lalu ada penetapan kondisi simulasi, lalu ada tahap meshing dan pengaturan simulasi, pelaksanaan simulasi dan analisis modal serta harmonic respon, kemudian ada validasi dengan data eksperimental. Nah, jika berhasil maka langsung ke analisis serta kesimpulannya. Kemudian untuk hasil yang pertama itu ada bentuk mode pertama balok cantilever PEH, sama yang kedua itu ada bentuk mode pertama balok cantilever PEH pada jurnal. Pada gambar pertama menunjukkan distribusi deformasi total dengan pola yang mirip, yaitu deformasi kecil di area fiksasi dan deformasi terbesar di ujung bebas balok. Namun hasilnya menunjukkan deformasi maksimum yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 0,726 mm. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan dalam parameter simulasi, seperti properti material, beban yang diterapkan, atau pengaturan elemen mesh. Selain itu, pada gambar kedua, frekuensi mode pertama ditampilkan sebagai 0 Hz, yang bisa mengindikasikan adanya kesalahan dalam pengaturan simulasi atau ketidaktepatan dalam pemilihan kondisi batas. Gambar kedua juga simulasi dilakukan pada balok cantilever dengan panjang 180 mm dan tambahan massa sebesar 17 gram. Warna dalam gambar menunjukkan distribusi deformasi, di mana warna merah menandakan deformasi terbesar sekitar 6,5015 mm di ujung bebas balok, sedangkan warna biru menunjukkan bagian yang tidak mengalami deformasi di area yang terfiksasi. Skala deformasi ditampilkan dalam bentuk legenda warna dengan rentang nilai yang jelas. Untuk hasil selanjutnya itu berupa grafik respons frekuensi struktur piezoelektrik. Pada grafik yang pertama menunjukkan bahwa hubungan antara amplitudo, deformasi, dan frekuensi. Terlihat bahwa amplitudo mencapai nilai tertinggi sekitar 4,77 mm saat frekuensinya sekitar 0,07 Hz. Namun saat frekuensi meningkat, amplitudo menurun drastis hingga hampir 0 pada sekitar 7 Hz. Ini berarti sistem memberikan respons maksimal pada frekuensi rendah, tapi kehilangan banyak energi atau mengalami redaman saat frekuensi bertambah. Grafik kedua menunjukkan bagaimana fasa berubah terhadap frekuensi eksitasi. Dari hasil simulasi, terlihat bahwa nilai fasa tetap hampir konstan dalam rentang frekuensi yang diuji. Artinya meskipun amplitudo berubah seiring frekuensi, pola getaran sistem tetap stabil, yang menunjukkan bahwa sistem masih bekerja dengan cara yang sama dalam rentang frekuensi tertentu.
Selanjutnya yaitu grafik fase harmonik, di mana pada gambar tersebut kita dapat menganalisis bahwa fase harmonik pada gambar itu menunjukkan respon tegangan sistem terhadap ekstansi harmonik yang diberikan kepada frekuensi sebesar 4 Hz. Dari hasil simulasi menggunakan ANSYS, ditampilkan visual menunjukkan distribusi tegangan pada material piezoelektrik dengan nilai maksimum dan minimum yang ditandai pada bagian ujung struktur. Nah, warna merah yang menandakan daerah dengan tegangan maksimum pada gambar tersebut, sementara warna biru menunjukkan daerah dengan tegangan minimum. Hal ini mengindikasi bahwa terjadi variasi tegangan sepanjang struktur akibat respon dinamis terhadap gaya ekstensi. Pada bagian bawah tampilan, grafik frekuensi terhadap tegangan menunjukkan peningkatan nilai tegangan sehingga bertambahnya frekuensi ekstansi. Data tabular memperhatikan bahwa pada frekuensi rendah, nilai tegangan masih kecil, namun meningkat seiring naiknya frekuensi. Ini menunjukkan bahwa sistem mengalami peningkatan respon terhadap frekuensi tertentu yang dapat berhubungan dengan fenomena resonansi. Selanjutnya itu ada grafik fase respon, di mana fase respon dalam grafik ini menggambarkan hubungan antara gaya ekstansi yang diberikan dan respon deformasi sistem dalam analisis harmonik. Dari grafik ini ditampilkan, terdapat bahwa output respon atau deformasi memiliki bentuk sinusoidal yang mirip dengan gaya yang diberikan. Namun, terdapat pergeseran fasa antara keduanya. Pergeseran fasa ini menunjukkan bahwa respon sistem tidak terjadi secara langsung setelah gaya diberikan, melainkan mengalami keterlambatan akibat karakteristik dinamis material dan struktur dianalisis. Dari data tabular terlihat bahwa sweeping fase antara 0 derajat hingga 43,2 derajat. Nilai output mengalami penurunan dari 2253 sampai 3 meter menjadi 1642 sampai 3 meter. Sementara gaya ekstansi jumlah berubah dari 1984 Newton menjadi 1479 Newton. Dan perubahan ini menunjukkan bahwa output tidak selalu sejalan dengan gaya yang diberikan, yang merupakan indikasi adanya efek redaman dan inersia pada sistem. Pergeseran fasa ini dapat mempengaruhi faktor seperti frekuensi ekstansi, sifat elastisitas material, serta tingkat redaman yang terdapat pada struktur. Nah, dari kesimpulan yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan yang pertama itu, model sensor piezoelektrik berbasis MEMS telah berhasil dibuat dengan berbagai variasi ukuran seperti panjang balok cantilever, massa pertambahan, serta ketebalan dan posisi material piezoelektrik. Yang kedua, hasil simulasi menunjukkan bahwa perubahan pada ukuran ini sangat mempengaruhi bagaimana sensor bergetar dan mengalami regangan. Misalnya, panjang balok dan massa berpengaruh terhadap frekuensi resonansi dan tingkat deformasi struktur piezoelektrik. Dan yang terakhir yaitu dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pengaturan ukuran sensor dapat meningkatkan efisiensi konversi energi. Dengan menyesuaikan bentuk dan dimensi sensor, tegangan listrik yang dihasilkan bisa dioptimalkan untuk berbagai aplikasi seperti pemanenan energi dari gerak tubuh manusia untuk perangkat medis. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya masuk ke simulasi dari ANSYS. Skema proyek ini mempunyai 3 bagian utama, yaitu ada bagian geometri, modal, dan harmonik respon yang semuanya saling terhubung. Pada bagian modal diambil data dari geometri dan hasilnya untuk analisis harmonik respon. Model yang dianalisis berupa balok dengan deformasi total yang ditampilkan pada skala warna. Warna merah menunjukkan deformasi yang paling besar, sementara yang biru menunjukkan deformasi yang paling kecil. Kemudian ada grafik yang menunjukkan respon frekuensi. Grafik ini menampilkan hubungan antara amplitudo deformasi dan frekuensi, sedangkan grafik kedua menunjukkan respon fasa. Di bawahnya terdapat tabel yang mencantumkan nilai frekuensi, amplitudo, dan sudut fasa. Kemudian grafik lainnya menampilkan hubungan antara sudut fasa atau sweeping phase dengan output dan gaya yang diberikan, yang ditandai dengan garis merah dan biru, memiliki pola berbentuk gelombang sinus dengan perbedaan fase tertentu. Hal ini digunakan agar
melihat keterlambatan fase antara gaya eksitasi dengan respon terstruktur. Kemudian simulasi ini dilakukan dengan frekuensi dari 4 Hz dengan fase penyapuan 0 derajat untuk melakukan pengecekan pada distribusi tegangan dalam satuan volt. Warna pada skala menunjukkan paling tinggi dan paling rendah. Dan hasil ini penting karena untuk melihat bagaimana respon dari piezoelektrik terhadap eksitasi harmonik dalam sistem energi getaran. Adapun material yang digunakan adalah aluminium alloy, tungsten, structural steel, dan PZT5A. Adapun mesh yang dipakai pada simulasi ini yaitu adalah hexahedral atau bentuk kubus. Bagian pangkalnya kelihatan lebih rapat dibanding dengan ujungnya, yang membuat akurasi di area memiliki gradien dengan tegangan yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.